Hai semuanya, perkenalkan saya dengan Nadia. Kita ketemu di acara podcast yang namanya Catur, alias atau kepanjangannya adalah Carita Ngalantur. Nah, kita kedatangan tamu istimewa yang gak pernah ada dimanapun. Kalian cari dimanapun, interview atau biografinya gak pernah ada. Di sini baru pertama kali kita akan mengundang seorang ayah yang hebat, yang memiliki anak-anak yang sukses. Siapa kira-kira yang fotonya terpampang di New York ya? Nah, yuk kita perkenalkan, ini dia Kang Alan. Hatur nuhun, hatur nuhun, hatur nuhun. Oke, nah sebelumnya akan dijelaskan dulu nih. Jadi hari ini kita proses syuting ini semuanya sudah melalui protokol kesehatan, Kang. Oke, iya Tadi betul. juga kita berdua sudah di antigen dulu. Jadi kita izin untuk buka masker ya. Oke, Oke. siap. Mangga, mangga, mangga. Ya. Selamat pagi. Selamat Alan. pagi, selamat pagi, selamat Iya. pagi. Ini di sini saya manggilnya Akang soalnya kita satu alumni nih kebetulan. Jadi saya manggilnya Akang ya. Jadi oke, kita langsung aja nih. Apa kabar? Tegangnya itunya. Iya, ya Allah. Santainya kudu santai. Iya, santai aja, Oke. santai aja. Gimana Kang Alan, apa kabar? Sehat, alhamdulillah. Kamu sehat juga kan? Alhamdulillah. Asik. Iya, sekarang pertanyaan apa kabar teh udah bukan basa-basi lagi. Iya. Bener nanya itu mah. Sehat. Sehat, sehat, alhamdulillah. Oke. Alhamdulillah. Kang Alan, apa aja nih kesibukannya? Kesibukan saya sebetulnya sudah setengah pensiun. Kalau saya kebetulan bekerja di perusahaan minyak yang ada di Kanada. Nah, sekarang ini sudah mengurangi kegiatannya. Jadi lebih banyak ke kegiatan sosial yang saya lakukan baik di Jakarta pun di Bandung. Yes. Udah, ini salah satu tempat kita berada di Lebak Siuh ya, Iya. ingatnya di Lembur Kaulinan Lebak Siuh. Nah, kebetulan Lebak Siuh ini tempat yang sama-sama kita lestarikan supaya jangan berkembang menjadi real estate deui, geus atuh gitu loh, kita Iya. selamatkan daerah ini untuk supaya lestari alamna, pendudukna. Nah, ini yang saya lagi kerjakan sekarang. Iya. Sosial aja lah, ini mah. Asri banget ya memang ini lingkungannya. Asri, Jadi senang saya di sini. Senang. iya betul. Tapi kayaknya bohong nih Kang Alan, kesibukannya kok cuma satu doang tadi yang disebutin. Kayak ada banyak, ada 5 kayaknya tadi aku baca. Apa Ada aja? 5 ya. Nah, jadi 5. Ada jadi apa? Ada jadi apa? Coba nih aku baca contekan dulu. Oke, deh. contekan lah Kang naon. Alan. Naon contekanna? Nih, sebagai VP of Government Relation Petcon Borneo. Iya, betul. Presiden Director PT Petcon Resources. Betul. Komisioner, aduh banyak banget. Betul. Konsultan Betul. di oil and gas yang tadi berarti Betul. ya. Dan satu lagi Kang, sekarang berarti kan Kang Alan menjabat juga sebagai ketua alumni di salah satu ikatan alumni SMA di Bandung ya. Betul. SMA 5. Betul. Banyak kegiatannya kan? Yang SMA 5 apa yang tadi saya pekerjaan bisnis? Semuanya. Kalau yang bisnis memang gini ya, saya tuh bekerja di perusahaan asing ya. Dari mulai saya lulus kuliah langsung bekerja di perusahaan asing. Jadi hampir 36 tahun saya berkiprah di dunia bidang energi ya sebetulnya bukan hanya di Indonesia tapi di luar negeri juga. Jadi bahwa kita orang Indonesia itu dasar wae gitu loh, sama orang asing juga. Tinggal kemampuan kita untuk belajar mau atau enggak, itu aja dah. Jadi dulu saya pertama kerja teh saya langsung bos saya teh orang bulenya, coba karek lulus di Bandung, ngomong bahasa Inggris, aduh cik orang teh ngomong bahasa Inggris gitu kan. Asa hararese gitu, dah mun bahasa Sunda mah ngerti gitu kan. Ya, tapi belajar, lama-lama belajar, akhirnya saya bercita-cita suatu saat orang boga anak buah bule gitu kan. Nah, alhamdulillah sudah tercapai ayeuna anak buah bule gitu kan. Jadi memang bidang energi ini menarik ya, karena suka atau tidak suka APBN kita negara ini kan masih bergantung ke bidang energi. Juga saya walaupun di bidang energinya di perminyakan, di fossil fuel,
Tapi juga saya pada waktu itu sempat menjabat sebagai Sekjen Asosiasi Panas Bumi Indonesia. Panas Bumi itu renewable energy oge. Jadi pada dasarnya Indonesia ini cadangan panas bumi itu terbesar di seluruh dunia. Yes. Jadi saya sangat sangat concern terhadap renewable energy. Jadi supaya alam kita ini tetap bisa asri, penggunaan listriknya dari renewable energy kan jelas akan menghemat devisa negara gitu. Nah itu saya banyak berkiprah di dunia seperti gitu. Nah lalu sebagai ketua Ikatan Alumni 5 itu ya memang saya melihat potensi dari alumni 5 teh ternyata besarnya itu besar pisan. Yes. Gitu loh. Jadi ada dari kalangan dokter, yang saya tahu tuh dokter udah ratusan orang lulusan SMA 5. Lalu ada kelompok UMKM, ada dari alumni itu ada yang punya coffee shop, ada yang punya restoran, ada yang punya, nah ini kalau dikumpulkan kan bisa menjadi suatu kekuatan ekonomi yang besar gitu ya. Lalu ada komunitas olahraga macam-macam di kita itu ada tenis, ada gateball, ada basket, apalagi naik sepeda, jalan kaki. Nah itu juga kita bersama-sama mengguyubkan alumni melalui komunitas-komunitas tersebut. Ada namanya Gerai 5, Koperasi 5, lalu ada Klik 5. Klik 5 itu tukang motret hobina teh. Kita ngarumpul jadi motret kasana, bring ke sini gitu ya. Terus aya komunitas Ukuah yang lebih banyak ke dakwah Islam. Nah, itu kita punya kelompoknya sendiri. Ada banyak aktivitasnya banyak SMA 5 ini. Nah, dari sekian banyak nih aktivitas dan kegiatan Kang Alan, gimana sih caranya Kang Alan ini berbagi waktu dengan keluarga? Membagi waktu antara pekerjaan, keluarga, dan mungkin kalau sekarang kan anak-anak Kang Alan ini sudah dewasa dan sudah sukses nih. Ya, alhamdulillah. Nanti kita akan bahas siapa sih sebenarnya anak dari Kang Alan Nur Ihsan Rahman ini ya. Boleh diceritakan Kang, bagi waktunya gimana? Oke, saya sebetulnya anak saya 2. Yang satu Rinaldi Nur Pratama atau biasa dipanggil Aldi. Sekarang umur dia tuh 34 tahun. Sebetulnya dia pernah dia lulusan Bandung juga, Dia pernah belajar mengikuti jejak bapaknya di bidang energi. Tapi kareknya 1 tahun, ayah ini bukan passion saya. Jadi sorangan emang teh. Nah sekarang dia alhamdulillah bagus karirnya dia punya salah satu co-founder dari perusahaan namanya Dua Coffee. Saya tidak tahu detailnya dan saya bukan orang kopi, tapi yang saya tahu katanya punya pusatnya di Cipete, Jakarta, punya cabangnya di Bintaro di Jakarta juga, di Tangerang, lalu punya kalau tidak salah juga di Bogor, di Tasik, Bandung, sama yang di Washington DC. Wow. Jadi ya alhamdulillah dia bisa berkarir sendiri. Dicatat ya, saya tidak memberikan modal apapun pada anak saya, jadi betul-betul dia bersama temannya meniti karir dari nol. Kalau tidak salah waktu itu dari nyewa tempat kecil pindah ke tempat besar, nah, akhirnya berkembang sekarang dengan sampai tadi sabar cabang 5 genap cabang gitulah. Dan walaupun dalam masa pandemi dia alhamdulillah bisa survive gitu loh, Yang saya dengar tidak ada pengurangan dari karyawannya. Saya bangga sama anak saya. Nah yang kedua, nama anak saya perempuan, namanya Raisa Andriana. Gitu. Siapakah itu? Raisa Andriana sekarang. Siapa di sini? Ada yang tahu? Pasti tahu lah. Sekarang Raisa itu juga dia punya perusahaan namanya Juni Records ya, Juni Records. Dia bersama teman-temannya. Dicatat juga saya tidak memberikan modal apapun kepada dia, tapi dia bisa berkarir dari nol, betul-betul dari nol sampai
tahap sampai saat ini. Jadi ya memang semua saya bersama istri saya itu tidak ada kiat khusus sebenarnya membesarkan mereka itu, yang apa ya, mungkin kami berdua namanya dipermudah oleh Allah itu untuk membesarkan anak kami. Jadi siganu gampang gitunya. Jadi lancar begitu saja, nggak ada kiat khusus. Balik lagi tadi, Aldi udah nikah, dia punya anak 6 tahun, namanya Anya, sekarang udah masuk SD. Raisa sudah nikah, namanya punya anak namanya Zalina, 2,5 tahun umurnya, 2,5 tahun, dua-duanya perempuan. Jadi apa namanya, ya sampai saat ini mereka terus berkarir, dan yang saya bangga juga tidak banyak yang tahu ya, kedua anak saya tuh rasa sosialnya juga apa namanya baiklah, mungkin tidak banyak di cover oleh media. Anak saya yang laki punya ini, anak saya yang perempuan punya ini juga. Jadi ya alhamdulillah. Punya apa, Kang? Hah? Punya apa? Ya punya ya kegiatan-kegiatan sosial yang mungkin orang tidak tahu gitu tapi ya alhamdulillah bagus lah mereka gitu. Iya. Bagus. Pokoknya saya bangga lah sama anak saya, dua anak. Yes. Jadi nggak ada kiat khusus sih mah sebetulnya. Saya dipermudah untuk membesarkan kedua anak saya itu. Ya jelas, paling banyak berperan mah istri saya ya. Saya pura-pura saya Nah, tadi yang menarik, Kang Alan cerita ketika anak Kang Alan yang pertama pernah mencoba di suatu bidang dan kemudian bilang, ini mah nggak sesuai sama passion aku ya gitu. Betul. Gimana tuh sosok seorang ayah menghadapi apa ya, ibaratnya mensupport anaknya untuk menjalankan apa yang memang sesuai dengan keinginannya, karena kan banyak juga tuh orang tua yang mungkin ibaratnya apa ya, memaksakan kehendak untuk anaknya harus A, B, C ya, tanpa bermaksud untuk menyalahkan, karena setiap orang pasti punya cara yang masing-masing gitu. Nah, ketika Kang Alan dihadapkan dengan situasi itu, apa yang Kang Alan lakukan? Iya, tidak apa ya, gini, nomor satu kudu percaya ke anak, itu aja kuncinya. Harus percaya sama anak ya, dalam arti misalnya apa ya, mereka sudah tahu apa yang mereka mau, mereka sudah tahu ingin jadi apa sebetulnya. Jadi ya kita tinggal meluruskan aja. Nah, kaitannya misalnya contoh kaitannya dengan sekolah ya, saya selalu menekankan minimal S1 kudu eta mah. Jadi kenapa mungkin juga Raisa agak terlambat, kata orang agak terlambat karirnya, dah memang saya bilang tugas kami sebagai orang tua ya minimal kamu SCG heula. Setelah SCG rek jadi naon ya silahkan kamu, karena itu kewajiban saya gitu lah. Setelah S1 selesai nama enggak rek S2 rek S3 rek jadi naon kumaha kalian, karena anak-anak itu sudah tahu apa yang mereka harus lakukan. Jadi saya orang teknik, anak-anak saya nuka teknik HP, jadi yang satu ngurus kopi, satu punya recording company gitu kan. Jadi tidak boleh memaksakan kudu maneh kudu kieu tidak bisa ya, tidak boleh. Nah, berarti nih pertanyaannya, pertama kali Kang Alan tahu bakatnya Raisa itu sejak usia berapa nih? Nah, itu ya, kalau itu mah jawabannya kudu ditanyakan ke istri saya, karena istri saya nu nyaho. Karena sibuk ya Kang Alan ya, iya lupa. Tapi pernah nyangka nggak sih? Pernah nyangka nggak sih? Katanya tuh istri saya tahu. Jadi anak-anak kecil kan 3-4 tahun tuh betul, suka ngaheleangnya, suka nyanyi, dengar lagu terus nyanyi. Istri saya yang bilang, ini anak kecil nyanyinya tidak fales. Nah, jadi udah hanya itu aja yang saya dengar tuh ya, tidak fales. Jadi udah walaupun sudah masih kecil tapi nyanyinya sudah tidak fales. Berarti bisa nyanyi anak saya. Terus yang kita tahu tuh anak saya tuh ikut, namanya normal lah, namanya barudak
Saya ikut paduan suaranya. Paduan suara. Paduan suara terus nyanyi. Ya biasa di SD-nya begitu. Di SMP-nya juga sama teman-temannya nyanyi paduan suara. Kita tidak pernah leskan anak untuk nyanyi, nggak ada. Raisa itu tidak nyanyi les gitu, nggak ada itu. Enggak. Dan nggak pernah dipaksa untuk bisa nyanyi juga. Tidak ada pemaksaan dari kita kudu jadi iya, nggak ada. Kita mah mau iya, emang nggak sok gitu. Terus SMA lagi vokal group, seperti kita akan punya vokal group juga. Jadi jalur normal, nggak ada karbitnya istilah gitu. Dia kan dikenalkan ke produser gitu, nggak ada. Tanya orang mau produser saha. Saya sama istri saya tanya nanti label labelnya. Istilahnya apa sih label ya? Iya. Gitu nggak pernah. Jadi lempeng aja gitu, tidak ada kesulitan. Nah, ya sama teman-temannya kena si ini. Ya normal seperti orang normal orang kadang-kadang kan alumni 5 ge anu nyanyi, vokal grup, ya begitu aja jalur biasa. Yes. Tidak ada yang khusus. Nah, ada kekhawatiran tersendiri nggak punya anak yang seterkenal itu? Di mana-mana ada. Itu kayaknya kedengarannya. Nyanyi. Sampai pas Raisa nikah aja tuh jadi hari patah hati nasional. Cenaya, itu cenanya gosip nama. Banyak orang yang ingin mendambakan jadi menantu akan. Ini gimana rasanya punya anak seterkenal itu? Nah ya itu ya, saya sama istri saya nggak tahu ya Raisa terkenal di rumah mah kan tetap aja istri saya ya bersihin kamarnya. Normal, percayalah ya, tidak seperti kalian bayangkan jika di media. Ente, anak saya normal, dahar di sisi jalan, ya makan aja dah yang didinya. Jadi sangat amat normalnya, ente tidak, jangan dibayangkan Raisa di media gitu, ente budaknya biasa wae gitu. Di Lebak Siu di sini dia main sama anaknya, ngobrol jeung warganya ngobrol, makan sarua makan pakai tangan. Jadi saya sama istri saya tidak merasa dia terkenal. Sadar terkenal kalau misalnya kita makan keluar, misalnya ke restoran. Nah, Ada yang minta foto bareng. betul, awal-awal makan kita tegur. Jalannya cepet-cepet amat sih gitu kan. Ya oke, cek mah teh. Saya akan ikutin, saya akan pelan-pelan. Ya pelan tuh jadi pelan beneran. Tiap ngalangkah foto nepi-nepi ke restoran teh gitu tah. Jadi sekarang kita mengerti kunaon dia jalannya cepat. Supaya amun dalam perjalanan ka dieu fotonya teh tong salapan lah. Tilu gitu tah gitu lah. Nah, di situ baru kita tahu gitu bahwa dia terkena. Kesehariannya mah normal seperti kamu, seperti sama tidak yang istimewa. Walaupun nggak pernah ada yang minta foto bareng sama kita juga sih. Ya kadang sekarang kita mengerti gitu, nanti karunya gitu kan, privasinya. Ya, sekarang kita udah mengerti gitu, bahala-bahala mah ada sering negur kita gitu. Jadi dalam berkarirnya pun terutama istri saya karena sering berinteraksi kan sama anak saya kan, misalnya cara berpakaian gitu kan, diingatkan lah. Walaupun terus aya naon istilahnya tukang ngabajuan naon stylist, walaupun ada stylistnya kan sama istri saya sebelum nikah ya dikasih tahu pakaiannya gini. Jarang lihat Raisa kan pakai kebuka gitu kan. Nah, itu memang kita selalu dengan konteks. Ya, kita selalu ingatkan hal-hal seperti itu ke dia itu. Jadi normal, budak normal, nggak ada yang istimewa, nggak ada. Bahkan setelah jadi Raisa pun dia naon remaja masjid naon namanya teh? Ada ya istilah nanti kan remaja masjid dah masih. Jadi sama sobat-sobatnya naon jadi panitia kurbannya sarua seperti kita. Gitulah. Jadi tidak ada yang istimewa. Nah, terus kalau ngarang lagu ya, hampir selalu semua lagu sebelum dikumaha-kumahakeun masih naon istilahnya masih ngerekam biasa gitu masih draft gitu ya selalu diperdengarkan dulu ke kita.
karena saya ngomong wae falesnya, dateng ngerti musik, jadi yang paling banyak tahu tuh istri saya gitu. Jadi istri saya selalu memberikan masukan naon gitu. Tapi aku salut sih Kang, karena figurnya Raisa itu menurut aku pribadi sih memang positif gitu, maksudnya jarang banget ada isu negatif tentang Raisa sendiri gitu kan. Ya itu dia makanya kenapa aku salutnya bahwa oh berarti memang nilai-nilai positif itu kan pasti ditanamkan dari keluarga kan. Betul, Dan betul. ketika dulu aku belum tahu nih Kang Alan ternyata ayahnya Raisa gitu kan. Ketika sekarang aku tahu ya aku sangat oh ya pantas anaknya sehebat itu karena ya ayahnya juga sehebat ini gitu maksud aku. Wow. Kalau misalkan ngeliat Raisa yang kalem gitu kan, yang manis gitu, lemah lembut gitu kan, anggun ya gitu. Ya ayahnya juga ternyata pas beberapa kali misalkan aku ngeliat Kang Alan telepon sama istri sama anak gitu kan, sama Raisa gitu, selembut itu gitu, karena aku mah tidak seperti itu. Lembut banget gitu kalau nelfon istrinya, hi I love you, wow gitu kan. Aku tuh amazed gitu, maksudnya dengan usia akang yang masih Sekarang teh menjaga. kumaha maksudnya? Berapa ya usianya? Jangan hati-hati ya ya. Ini masalah sensitif jadi tolong tidak ada pertanyaan tadi kan apa? Enggak, cuma aku pengen bilang aku angkatan 2009, Kang Alan angkatan 2000 enggak ya, bukan. Awas jadi di skrip ya. Karena ya itu pas aku ngeliat Kang Alan teleponan sama keluarga teh, wah masih seromantis itu gitu, maksudnya masih selalu bilang I love you apa dan lain-lain gitu. Mungkin itu salah satu tips juga untuk menanamkan nilai apa ya, mungkin kasih sayang, kelembutan dari keluarga gitu juga. Betul, iya betulnya. Ya apa ya? SOP doang gitu. Ante emang gitu aja gitu, emang gitu aja. Ngalir gitu aja, tidak ada yang istimewa, tidak ada yang istimewa. Saya sama anak yang lakinya gitu, sama anak saya yang perempuannya begitu, mereka dekat gitu lah. Namanya nggak ada yang istimewa, biasa aja gitu menurut kami mah gitu. Iya, tapi kita melihatnya pasti Oh gitunya, sekali dong. oh gitu, Iya baru dong. tahu saya. Itu teh istimewanya. Mau dong Kang cobain telepon Telepon saha? Raisa. Telepon Raisa orang Iya, tanyanya. kapan lagi kan? Tapi dia teh lagi libur iya teh. Coba lagi kita nganggur. telepon dulunya, aya tuh budak teh. Ya, kalian mesti lihat gimana Kang Alan berkomunikasi dengan Raisa. Kang Alan dulu aja Iya, yang ngobrol. Bye. jadi angkat deh. Bungsu, Yes, love you. you. Yaya, ini ada kan Yaya tahu Ayah tidak pernah mau diwawancara oleh medianya. Ya. Ya jangan ya gitu dong. Ayah tegang tahu ini Ayah diwawancara ya. Iya, Ayah ditemenin sama hostnya namanya Nadia. Hai. Gimana? Hai. Iya, ini tadi aku abis ngobrol nih sama Ayah. apa ya? Ayah ya. Aku manggilnya Akang. Aku abis ngobrol nih sama Ayah. Pengen nanya dong aku gimana sih rasanya sepanjang ini sejauh ini karirnya didukung oleh seorang ayah seperti Orang tua. Kang Alan. Oh iya, orang tua, ayah dan ibu. Langsung diprotes. Sebenarnya yang paling yang kalau aku bisa bilang priceless itu adalah kepercayaannya gitu loh. Yes. Jadi menurut aku kalau misalkan soal karir, pasti kalau kita punya sesuatu yang yang kita butuh guidance atau apa, pasti kita akan tetap larinya ke orang tua gitu. Cuma sisanya tuh nggak pernah diatur-atur, nggak pernah kayak kamu harus begini harus begitu, karena benar-benar percaya bahwa karir aku yang pilih, dan mereka juga lihat aku serius belajar terus juga dan pengen jadi yang terbaik juga. Jadinya kepercayaannya mereka itu sih yang paling aku yang paling berharga di karir aku menurut aku. Yes, betul. Dan berarti dari situ juga mungkin aku manggilnya apa dong, Teteh? Gimana? Teh Yaya, Teh Yaya. Oh. Dan mungkin dari situ juga Teh Yaya belajar untuk menjaga kepercayaan ya. Berarti dan itu pun pasti sangat penting di
apa ya, perjalanan karir ya, kita menjaga kepercayaan orang, menjaga komitmen atas apa yang sudah dimulai, itu juga berarti dari situ ya, memang berarti awalnya adalah dasarnya kepercayaan. Betul. Tadi kan saya udah bilang, cocok ya, cocok ya, ayah juga ngomong gitu. Oh, cocok ya. Padahal kita nggak janjian loh. Nggak janjian loh kita. Iya. Makasih. Apalagi nih yang mau diceritain nih? Pas saya pertama kali mau mulai nyanyi gitu kan, ayah, kakak, ibu gitu pasti ada concernnya gitu kan, karena kan mungkin dunia entertainment tuh banyak kelihatan negatifnya juga gitu, selain maksudnya selain pastinya kreatifnya kayak gitu-gitu, tapi kan kayaknya tuh heboh, glamor gitu kan, sedangkan kan mungkin aku nggak gitu banget. Nah terus si ayah sih cuma bilang satu gitu, kalau misalkan ayah emang bahagia ngejalaninnya, senang, jalanin terus gitu. Tapi kalau misalkan ya udah nggak bahagia, udah nggak senang, ya harus tahu bahwa you can quit gitu. Nah itu aku juga inget terus omongan itu, karena ya udah sampai sejauh ini tuh nggak pernah ada sesuatu yang aku paksa-paksain, aku nggak happy tapi terus aku jalanin demi apalah, demi uang lah atau demi Betul. eksistensi atau apa gitu. Jadi aku selalu ingat itu, bahwa kalau aku nggak bahagia ngejalaninnya, tidak harus dijalanin gitu loh. Jadi itu juga salah satu petuah yang aku ingat dulu. Yes, wow, itu akan jadi bekal aku juga itu pasti. Ya, cocok kan kita kan, cocok tuh. Iya. Cocok. Oke, berarti itu ya Kang tadi ya. Iya. Iya. Makasih banyak, maaf ganggu. Ini aku kembalikan lagi. Udah ya, udah cuma segitu doang. Sinyalnya jelek ya? Ya. Ayah sih enggak, jelas. You cannot hear? Sinyalnya. Ya udah atuh ya, udah kan ya? Udah. Wow, makasih banget itu tadi udah Udah yang ngobrol ya. call ya. Kapan lagi aku video call sama Raisa? Kalian gak bisa. Tapi kenapa kok nggak pernah mau diinterview sama orang lain? Ya itu betul, itu saya sama istri saya udah committed, ya, udah janji. Itu kan karir kamu. Ya udah kamu di sana gitu loh. Kalau di rumah ya kamu ya tetap ya anak kita gitu loh, anak kami berdua. Karir kamu ya di luar. Ya kalau misalnya ada mau wawancara dia di rumah atau di mana ya boleh aja gitu loh. Tapi kami Nggak pernah pengen nggak ada ikut apa namanya dalam dunianya dia. Kan dia juga tidak ikut-ikutan dalam bisnis saya, jadi masing-masing gitu loh. Memang saya sama istri saya tidak apa ya, tidak mengekspos diri karena itu kan jelas karirnya dia sendiri kan, karirnya mereka sendiri. Jadi enggak, kami ya waktu nikahan ya terpaksa, ada kumaha ada nggak bisa nyumput ya saya sama istri saya teh. Waktu nikahan ya terpaksa lah terus situ dah sebelumnya mah nggak ada yang tahu. Jadi baru di sini pertama kali Kang Alan menceritakan secara khusus. Naon tadi istilahnya naon kieu teh naon? Tadi Baru di sini nih Kang. baru di dia saya diwawancara. Dan gak akan mau di tempat Mau lain lagi kan? orang mah dikieu wae jeung nu kenal wae tegang orang sampai kudu konsultasi tadi sama istri saya. Iya kamu ditanya ya kumaha cenah. Untuk apa istri saya jelasin naon da teu ngarti orang mah. Jadi betul saya belum pernah diwawancara baik oleh media media elektronik enggak ada. Saya sama istri saya enggak ada. Kalaupun misalnya mereka mau rekam mau wawancara di rumahnya pek wae tapi belah ditu. Tong ganggu kita di sini gitu. Masing-masing we gitu. Dunia kamu gitu. Jadi memang awalnya sama anak-anak itu nggak boleh mendikte, mengarahkan tuh nggak usah lah, karena mereka juga tahu. Saya menasihati mereka mudah kok, saya sama istri saya tuh pilihannya cuma 2, cek orang deket. Jadi si itu atau jadi minimal seperti saya sama istri saya gitu kan. Jadi mau sakalana benernya minimal siga orang lah gitu. Tapi untuk sakalana benernya ya pilihannya hanya 2 cik orang teh. Jadi kumaha maneh milihna? Mangga pilih. Terus saya selalu mengingatkan mereka dalam kehidupan tuh usahakanlah ada naonnya aya hiu kecil lah seolah-olah di belakang tong gede teuing hiuna.
mun gede teh ka di gegel gitu. Jadi hiu kecil aja. Jadi kan terpaksa berarti jadi lari terus, berenang terus. Jadi jangan sampai berhenti gitu ya. Jadi seolah-olah dikejar sesuatu, kejar sesuatu. Lalu selalu saya ingatkan mengenai yang utama selalu saya sama istri saya ingatkan tuh sedekah. Jadi betapa beruntungnya kita gitu aja. Nah, selama pengalaman kami hidup sampai sekarang istri saya banyak tidak diketahui media gitunya. Ada tuh saya mun sedekah mah itu aja selalu kita mengingatkan ke anak-anak teh. Ya kayak misalnya contohnya saya, istri saya, anak saya dua-duanya, menantu saya dua-duanya makannya teh sehari teh 3 kali. Ya, 7 kali gitu tah. Walaupun kami bisa makan 7 kali, da beuteungna cukup 3 kali. Nah, misalnya yang opatnya ya bagilah ka batur gitu. Bolpen, misalnya beli bolpen dengan hiji nu dipake mah kudu 5. Cincin, misalnya ada orang pakai cincin ya hiji we itu kudu 14 gitu kan. Jarina kan 10. Jadi nggak usah berlebihan lah, seperlunya aja gitu. Hidup mah. Gitunya naon deh atuh. Aku jadi merasa dipapatahan juga ini. Aduh, makasih banyak. Naon sih? Apa ya? Nggak ada yang istimewa. Nggak ada yang istimewa. Makasih banyak Kang Aan untuk waktunya, untuk semua cerita yang udah di-share sama kita semua. Pasti ya tadi juga mungkin teman-teman udah dengar semuanya bahwa yang penting adalah gimana caranya kita memberikan kepercayaan terhadap anak kita supaya dia bisa tumbuh dan berkembang sesuai dengan apa yang dia inginkan dan membuat dia bahagia. Betul. Jadi ketika memang yang kita lakukan tidak membuat kita bahagia, ya kita bisa pilih cara lain yang lebih bisa memberikan manfaat yang banyak gitu kan. Betul. Dan ya kasih sayang mah munculnya dari keluarga ya Kang. Betul. Udah eta unggul lah. Udahlah, ini udah sehebat ini orang tuanya. Aduh, nanti kapan-kapan kita ajak mamah ke sini. Oke, kalau gitu makasih banyak untuk waktunya dan mungkin tapi ada tambahan ini ya, saya apalagi? kenapa dulu kami punya tiap acara tahun baru bahwa teh dari mulai kecil ya kita selalu keluarga ngumpul gitu, nggak pernah kemana-mana tah. Jadi kami sebagai orang tua turning point-nya di mana ya. Waktu itu dia udah lulus, udah S1 nya udah. Dia S1 umur 21 loh by the way. Terus skripsinya bahasa Inggris, aing nyeun skripsi bahasa Indonesia wae. Liurnya sambil nyanyi sambil nyeun skripsi, aduh hebat lah itu ya, saya bangga. Apa tuh? Pada waktu itu tahun berapa saya lupa. Dia teh nyanyi di luar kota, cenah di kontraknya istilahnya naon. Asal nama di Pekanbaru apa di mana di Caltex lah. Ya, tentu saya negur dong karena tiap tahun kan biasanya kita sama-sama kan. Ya kenapa? Dia dipanggilnya di rumahnya ya. Ya kenapa kamu ngambil job? Dia sampaikan, terus saya sampai terharu. Dia sampaikan bahwa ayah kalau saya mikir saya sendiri kasar nama cenah. Udah tinggal minta duit ke ayah. Tapi lihat teman-teman saya yang lain, krunya, naon nasional. Kalau tahun baru kan katanya kontraknya besar ya. Gitu. Saya melihat mereka, gitu. Hanya nggak gitu. Jadi dia juga lebih mementingkan teman-temannya, gitu. Jadi dari situ saya bilang, oh dia berarti mentingin temannya juga. Ya sudah. Gitu. Jadi ngerti maksudnya ya? Iya. Jadi dari situ saya mulai, ya sudah. Kayak yang saya dengar sekarang juga kan zaman pandemi ini nggak ada offline ya, show-nya gitu nyanyi. By the way kita jarang nonton show-nya anak kita ya. Jadi amun khusus suku. Nah tuh kebelah mana tadi? Iya, pandemi ini. Ya pandemi ini gitu ya, dia kan nggak bisa show, sedangkan dia kan punya timnya sendiri kan, teman-temannya itu kan, ya dia ngambil kerjaan naon ya supaya tetap ini meren ya, saya tidak tahu nih kegiatan dia sekarang nih, supaya krunya ini tetap ada bisa ada pemasukan juga. Nah hal-hal gitu yang membuat saya bangga gitu loh.
Ari nyanyi nama aspeknya da tuh bisa nanaon saya gitu ya, tapi nilai-nilai sosialnya kedua anak saya tuh alhamdulillah deh. Yang kami bangga mah hanya itu ai prestasi makan masing-masingnya. Jadi buat saya sama istri saya itu yang bangga teh ya bahwa hirup teh bukan kita aja gitulah gitu. Nah, mereka alhamdulillah dua-duanya udah itu yang paling bangga buat saya sama istri saya mah. Enak nah pokoknya. Jadi buat anak mudanya, iya mah buat anak muda, jangan takut tong sieun we kitu pesan saya mah. Jangan takut melangkah ieu ke sieun salah. Sieun salah mah atuh. Nah, kan semua juga dari kesalahan itulah kita bisa belajar ya. Jadi naon we aya pengen yuk jalanin dulu gitu tah. Jangan takut aja gitu. Karena banyak saya dengar anak nanti gini atuh gitu. Kan kita mau naik gunung ya kudu ngalangkah heula. Jangan sampai cenah naon ieu jalan meh gitu. Karena semua orang hebat di luar sana pun dimulai dengan langkah pertama ketika dia belum pernah melakukan apapun. Betul. Nah, makanya diajar kan cenah amun naon teh ada pepatah nanti amun rek nuar tangkal gitunya. Nuar tangkal mah paling seberapa persen gitu. Tapi ngasah bedognya dulu lah yang lama. Jadi direncanakan secara matang kalau mau melakukan sesuatu teh. Gitunya. Asa siga anu serius. Pokoknya mah saya mah sama istri teh eta we. Saya mah dipermudah untuk membesarkan kedua anak saya gitu. Eta we sama Allah. Jadi nggak ada saya ikut naon istilah ayeuna teh parenting gitu. Henteu saya mah kayak kudu kieu cenah ka barudak teh henteu maca buku ieu henteu kitu we ngobrol. Tapi karena anak saya kepercayaan lah gitu aja. Sampai ya itu tadi saya ulangi lagi, anak saya sampai bilang nanya ke ibunya teh, "Bu, bagaimana cara ngajarin anak supaya nggak bohong seperti saya nggak bisa bohong ke ibu?" cenah gitu. Kan hese eta teh. Tengah bohong, atuh bisaeun anak saya mah dua anak. Mungkin Raisa nggak pernah berbohong, bilangnya mau beli buku paket tapi nggak dibeliin kayak kalian. Bilang, ayah aku mau beli buku LKS. Kang, makasih Ya, banget. Oke, mangga. Nunggu atuh nuhun. Jangan kapok. Enggak, mangga. Oke. Dan buat teman-teman semuanya, jangan lupa nanti kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya. Oh, ada episode selanjutnya itu? Dengan narasumber lainnya. Oke. Iya, bagus. Semoga banyak Semoga banyak nilai-nilai yang bisa didapatkan, banyak cerita-cerita juga yang mungkin bisa di-share ke yang lain juga. Dan pesan buat teman-teman semuanya, kemanapun kalian beraktivitas di saat pandemi ini, jangan lupa untuk selalu menjaga protokol kesehatan, jaga kesehatan dan minimalisir mungkin ya penyebaran virus juga. Terima kasih Kang. Sama-sama. Oke, mangga. Oke. Mangga, hatur nuhun semuanya. Ya, terima kasih. Boleh dipakai. Oke, nah sampai jumpa lagi di episode selanjutnya di podcast kita namanya Catur alias Carita Ngalantur. Bye. Bye.